Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan atas kita sekalian. Allah jadikan kita seorang mukmin. Allah jadikan kita seorang muslim yang tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Andai kata kita dilahirkan dari seorang ibu yang kafir, barangkali mungkin kita berada di atas jalan kekafiran tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dari seorang ibu yang beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita menjadi seorang muslim. Dan ini wajib kita syukuri dan kita jaga keimanan ini sampai kematian nanti menjemput kita, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jamaah sekalian kaum muslimin, di bulan yang lalu sebelum bulan September, seluruh kaum muslimin bahkan warga negara Indonesia ini merayakan yang namanya kemerdekaan. Bagi seorang muslim, merdeka mereka yang keluar dari kemusyrikan. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terhindar dari kemurkaan Allah. Mereka terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah merdeka bagi seorang muslim. Selama dia muslim, menyelimuti dirinya kemurkaan Allah, menyelimuti dirinya laknat Allah, sebagaimana manusia melakukan perayaan-perayaan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala dengan didengungkannya salon horror, dengan berbagai macam atribut wanita press body, berpakaian kaki telanjang, yang kemudian di antara bapak-bapak memakai daster, dan kemudian ada lomba suami istri berhias, yang dirias adalah suaminya. Mana yang tercantik di antara suaminya tersebut menang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan laknat Allah bagi seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Wanita berpakaian laki-laki, laki-laki berpakaian wanita untuk lelucon katanya. Hanya 1 tahun Ustaz, tak apa-apa. Kita sepak bola, yang laki-laki memakai daster, yang lucu. Ingat, mengundang laknat Allah bukanlah kelucuan. Mengundang laknat Allah bukanlah menghiasi negeri kita ini dengan ketentraman. Suatu ketika kalau Allah Subhanahu wa taala murka, pasti semuanya akan digilas. Berapa banyak negeri-negeri yang dihilangkan oleh Allah dalam semalam. Ya, bahkan di luar negeri dalam semalam ada negeri yang hilang dan kemudian hanya disisahkan 1 orang. Untuk apa semuanya itu? Kita pernah mendengar tentang tsunami, hancur tapi disisahkan 1 masjid. Untuk apa semuanya ini? Disisahkan orang-orang yang beriman. Untuk apa? Walaupun juga disisahkan 1 orang kafir,
kafir kemudian beriman. Untuk apa semuanya itu? Untuk bercerita tentang kekuasaan Allah. Ngoten gini apa mboten? Kok masjid? Kok mboten bioskop mawon? Ya, untuk apa ini semuanya? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan supaya yang hidup bisa menjadi saksi cerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah murka kepada sebuah kaum disebabkan karena dosa-dosanya dan meremehkan laknat Allah. Khawatir terhadap bangsa yang kita cintai ini. Dari hari demi hari, dari tahun demi tahun kemaksiatan merajalela. Setiap Sabtu malam Minggu bagaimana pemuda, setiap 17 Agustus bagaimana kemudian yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau dilarang, mereka kemudian membantah. Dan masih dalam ingatan kita kerusakan di tanggal 25 Agustus serempak. Ternyata semua skenario itu telah terjadi. Ada perusuh, ada pemberontak. Mereka memiliki faham-faham orang-orang Khawarij. Dengan ciri mereka memberontak kepada pemerintahannya yang sah. Dan itu tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian kaum muslimin, hendaklah kaum muslimin memberikan mauidhah yang menyejukkan, bukan menjadi tahrish. Tahrish itu apa Bapak Ibu? Provokasi. Ngerti ya? Provokasi. Al-ighraq bainan nasi ba'duhum bi ba'din. Yaitu memberikan provokasi, pertengkaran supaya terjadi satu dengan yang lainnya ini bertengkar. Jamaah sekalian kaum muslimin, maka merdeka bagi seorang muslim niku terhindar dirinya dari kemusyrikan. Mereka bertauhid kepada Allah. Mereka bebas dari laknat Allah. Mereka bebas dari azab kubur. Mereka bebas dari nerakanya Allah masuk ke surganya Allah. Niku muslim sing merdeka. Selama dia sholat tapi di sisi lain di waktu sepi bermaksiat dia kepada Allah, ini belum merdeka jati dirinya dia sebagai seorang muslim. Seperti itu tadi yang saya misalkan. Silahkan berlomba, bahkan lomba yang mendidik cerdas cermat antar keluarga satu RT belum pernah terjadi. Di situ ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Ya, sehingga kemudian 1 tahun yang akan datang beberapa keluarga belajar bagaimana cara memperoleh predikat lomba yang terbaik, cerdas cermat. Ternyata tidak. Makan kerupuk sambil berdiri. Ada nggak akhlak di dalam Islam makan sambil berdiri, adik-adik? Tidak. Lomba makan, cepat-cepatan makan dalam Islam bagaimana cepat-cepatan makan, adik-adik? Dilarang atau mboten? Dilarang. Kenapa dilombakan? Segala sesuatu yang mengundang laknat Allah Azza wa Jalla, maka jangan sampai kemudian dilakukan. Ini belum merdeka. Merdeka secara fisik dari penjajah, tetapi secara batin, secara keimanan mereka masih diliputi dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Sahihul Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sahihul Jalil, sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, satakunu fitanun, akan terjadi banyak fitnah. Para ulama menjelaskan pertumpahan darah. Para ulama lagi menjelaskan kerusuhan akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, al-qa'id fiha khairum minal mashi, minal qa'id. Tiang sing duduk tidak melibatkan diri dalam fitnah itu, ya, itu masih lebih baik
dari orang yang berdiri menonton dan melibatkan diri dalam fitnah-fitnah tersebut. Jadi di rumah waktu terjadi banyak fitnah itu jauh lebih selamat. Duduknya panjenengan di majelis taklim tak melibatkan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, panjenengan lebih selamat dibandingkan kemudian hanya sekedar kula nonton Ustaz, tak boten melok-melok tapi nonton. Nah, tapi sing joget niku sampai nonton nggih boten saged hindari iyan. Nah, itu bagaimana? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qa'im fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri saja tatkala berkecamurnya fitnah, diam dia, maka jauh lebih baik daripada orang yang berjalan menghampirinya. Kenapa ini? Gitu loh. Kok enak kayak ani? Tiba-tiba kemudian bergetar-getar kakinya mendengarkan musik. Hati-hati, karena semuanya itu melalaikan dia kepada Allah. Apalagi mendekati waktu sholat, apalagi ba'da maghrib, berkeliarannya syaitan. Tutup pintu, bismillah. Jendela, bismillah. Tutuplah makanan-makanan bejana itu walaupun hanya selembar kain dengan bacaan bismillah. Syaitan mengatakan tidak ada tempat menginap di tempat ini dan tidak ada makanan yang bisa kami cicipi. Kita cari tempat yang lain. Nah, Pak, panjenengan berangkat dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka syaitan satu dengan yang lainnya mengatakan sungguhnya dia dalam penjagaan Allah, dalam pengawasan Allah, tidak bisa kita malingkan dan kita goda. Sudah dari rumah panjenengan doa lali. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, doa keluar rumah. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mashi fiha khairun minasya'i. Orang yang hanya berjalan saja, tidak peduli dia tentang adanya fitnah yang tersebar, dia tetap lurus istiqomah, maka jauh lebih baik dibandingkan orang yang berlari mengikuti fitnah tersebut. Dan ini kita hidup di zaman fitnah. Hati-hati, terutama tentang kemusyrikan yang bisa menggerus amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, wa may yushrif laha tastasrifhu. Barang siapa yang kemudian menghadapi fitnah, melibatkan diri, tidak ikut cuma panitia mawon, misalkan cuma nonton mawon kok ibu saking kepingin nonton niku lho, enten sing damel ngeten, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru fitnah tersebut akan mempengaruhinya. Ngoten nggih? Jamaah sekalian kaum muslimin, wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'ud bi. Barang siapa yang menjumpai tempat berlindung. Seperti apa tempat berlindung? Masjid, majelis taklim, rumah, itu tempat berlindung kita dari menebarnya fitnah di tengah-tengah umat. Maka berlindunglah kita kepadanya. Ngoten Bapak Ibu sekalian, empun nanti tumut-tumut, jangan ikut-ikutan. Bapak-bapak sekalian, lomba antar takmir masjid sepak bola memakai daster, lah kita sudah ngaji. Itu perkara yang dilaknat. Lomba makan antar RT, boten pun boten tumut, makane nggih kali ngadeg ya cepet-cepetan mangane nggih mie panas kali telur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau kita makan santai, dikunyah yang banyak sampai seakan-akan makanan itu masuk sendiri ke kerongkongan panjenengan tanpa ditelan, saking lembutnya makanan tersebut. Nek niku panjenengan lakukan, insya Allah terbebas dari penyakit lambung karena gerus. Dikecapi jiro lubleng. Akhirnya apa? Susah untuk menggerus di dalamnya, itu bekerja dengan keras. Kalau membuat mulut, membuat gigi itu
supaya memudahkan pencernaan ini tatkala kita mengunyah makanan dengan lembut. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita lanjutkan pada bab yang pertama tentang tradisi kemusyrikan yang menjadi di masyarakat. Ya, tradisi kemusyrikan yang sudah menjadi tradisi dan tidak bisa ditinggalkan di tengah-tengah masyarakat ini. Panjenengan jauhi ini. Eman, sholat di masjid, tukang adzannya juga. Orang tukang adzan itu, masya Allah, nanti pada hari kiamat, kalau tahu pahalanya besarnya menjadi nidaul adzan, Allahu Akbar Allah, itu kalau tahu besarnya, sebanyak orang yang menuju tempat ibadah karena panggilannya dalam suara adzan tersebut, sebanyak itulah pahala yang diterima dirinya. Ngoten nggih? Dan nanti pada hari kiamat lehernya itu paling panjang. Kalau mungkin kita melihat orang yang lehernya panjang aneh di dunia, tapi nanti di akhirat itu menjadi pemandangan yang sangat indah. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Nggih? Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sing nomor setunggal, ibu, adik-adik, yang menjadi tradisi kemusyrikan di masyarakat nomor setunggal tatoyur. Napa tatoyur niku? Ya, menganggap sial. Dan dulu di zaman jahiliyah pegang burung. Kalau dia mau berdagang, mau safar, pegang burung. Burung itu dilepas, kalau burung itu ke arah kiri, dia menggagalkan perjalanannya disebabkan sial. Terutama burung merpati. Kalau dilepas ke kanan, maka dia lakukan perjalanan, maka tidak ada kesialan baginya. Dan ngeten dicekeli, peyan milik doro sing telo. Telo sing telo kanan ini, mesti ke kanan Bun. Terus, ya, kalau memang dibenarkan. Dan itu terjadi di zaman jahiliyah. Tidak hanya zaman jahiliyah, sekarang masih terjadi. Gini wong panjenengan enten burung dares setiap hari. Tonggone ngomong hati-hati lho. Sampeyan iki lho nama jin. Ana apa? Ana dares iki lho ning omah sampeyan niku. Ditakut-takuti. Sungguhnya dia bukan malaikatul maut. Ngoten nggih? Bukan malaikatul maut. Jadi anggapan sial tatoyur itu tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian, terutama sebagian manusia beranggapan kalau cari rumah harus menghadap ke timur untuk mencari berkah supaya kena sinar matahari sampai kemudian nanti sampai sore tersinari matahari terus dari pintu sampai pintu belakang. Maka kemudian dicari dengan harga yang sangat mahal, diyakini memberikan keberkahan, maka merupakan perkara syirik. Tidak boleh. Rumah itu ngadap kemanapun boleh, silahkan. Tetapi kalau diisi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, diisi dengan ibadah, tidak ada teriakan, rumah itu penuh dengan keberkahan. Maka nenek enten nangis dan teriak-teriak, segera untuk diredam, segera. Nah, malah dalam pertengkaran ada teriak-teriak ngoten ibu kemudian ayatnya juga nyenggeran, maka itu semuanya bisa menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga. Jamaah sekalian kaum muslimin, kemudian menganggap sial bangunan rumah tatkala dia mau menempati, maka kemudian untuk keberuntungan dia sembeli ayam, dia tanam di dalamnya, dia tanam cincin di tembok, dan dia kemudian sokonya itu dibungkus dengan kain warna putih supaya terhindar dari sial, balak, malapetaka. Maka hal yang demikian itu merupakan perkara syirik. Mboten asal. Jelas nggih? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan menganggap sial hari-hari tertentu untuk pedagang. Kadang-kadang menganggap sial hari Kamis. Nek Kamis niku golek sego ibu. Sampai dodoli niku. Andai kata rumah, ya, orang menganggap rumah itu angker
yang menghuni pasti digoda demikian. Kok ditawarkan ke panjenengan dengan harga yang murah? Kata para ulama, beli rumah itu dan tunjukkan kepada orang lain kekuasaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan syaitan. Ngerti Pak? Cara pun. Nggih pun melok-melok wedi lian. Kadang-kadang dibumbui, iya jadi kadang-kadang ono klebet kono, klebat. Dibumbui dengan perkara-perkara syirik. Ya, maka kalau ada rumah dijual kemudian orangnya itu enggak kerasan katanya ada gini sampai beli, sampai ganti catnya kata para ulama, sampai tata dengan rapi, sampai berikan wangi-wangian karena bangsa jin itu tidak menyukai wangi-wangian dan makanan dulu kita salah satunya adalah wangi-wangian untuk yang laki-laki dan wanita keluaran rumah jangan memakai wangi-wangian kecuali kalau dipakai dalam ruang lingkup wanita. Kalau berpapasan dengan laki-laki sampai pindah gang. Saged, Ibu? Ya. Nah, gang papat yang kepethuk lu patang mil kan. Riwat gang pitu. Untuk apa? Menghindarkan saya sudah memakai wangi-wangian. Saged nama mboten saged sudah cukup sabun, cukup deodoran, cukup bedak niku mawon. Mboten nate gawe minyak serimpi, DPU. yes, tambah ambu sampai sih. Wilek kancane. Ya. Nah, saudaraku kaum muslimin, hamba Allah yang kami muliakan, kemudian tidak keluaran rumah saat hari kelahiran. Mboten nyambut gawe ta Pak? Nek iku kon gue. Engko nek ana apa ya apa. Ya kan? Nganggap sia tak tuyul. Terjadi enggak di masyarakat? Nggih. Bahkan orang-orang yang berdasi, ganteng-ganteng seakan-akan punya ilmu yang banyak masih percaya kepada demikian. Bahkan ada orang yang mau berdagang, saat berdagang berjumpa orang yang mati 3 kali, balik Pak. Tiang ingoni berkotot tibae di sela-sela kanan dan kiri cokol ulu pote. Waduh, potong mayit iki. Apa hubungannya? Kula niku seneng manuk berkotot sing tumbas aneh-aneh. Kinten-kinten niku ekore enten 17 enggak, Pak? Iki terserah Allah, 17 balolikur iki terserah. Nek saged niku kanan kiri niku Pak Ustaz benten. Nek niki 18 niki 17, ampun sami. Lah hubungane? Ngoten lho ya. Kadang-kadang terjadi demikian. Pisang juga demikian, pisang raja harus ganjil. Akhirnya sing enom dicuklek. Ngoten nggih, akhire didol ten pasar, regane cek larang. Lah menapa? Sesajen. Jamaah sekalian kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiara syirik 3 kali Nabi menyebutkan, gak boleh menganggap sial apapun. Jelas ya? Jauh ya? Panjenengan jauhi ya? Tiba-tiba mau berangkat balik gembos, jangan sekali-kali bilang apapun ya, semuanya itu takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian waduh kayak tanda-tandai gak enak ibu. Enggak kepingin kerja ada tanda-tanda kae enak, enggak kepingin kerja ngoten niku. Enggak kerja kula mbok pegel ngoten ae ya. Enggak usah berkata-kata kepada istri gak enak iki kaya adikku kembos iku. Tak delok ana paku telu iki, Bu. Bedo-bedo situ paku payung, situ paku dodur, situ iku benih. Nah ini segala sesuatu. Ini enggak mau kerja silakan, enggak mau kerja tidak usah disandarkan kepada segala sesuatu yang membuat kemusyrikan. Wa ma minna illa, setiap orang pasti memiliki perasaan itu. Oke, perasaan ini itu nek gini hati itu pasti memiliki seseorang itu. Entah karena jidoke mengkorong, entah karena apa, sesuatu itu pasti akan terjadi. Tetapi kata Nabi, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli. Allah menghilangkan semuanya itu dari orang-orang mukmin disebabkan dia bertawakal hanya kepada Allah. Entah, ya punya perasaan nggak enak nih. Ono apa ya piti kok keluruk terus jam 09.00 iki, Bu. Kalau aneh gak enak perasaan aku ini. Ya aku pingin keluruk. Kalau di malam hari ayam berkokok
hadis Nabi, melihat malaikat. Kalau di malam hari anjing menggonggong itu adalah syaitan. Saat ini boten pakai kata petik keloro niku. Olah yang biar diabar. Gitu. Penek jalu, motornya jadi tak keloro-loro. BTE sampai minggu BT apa? Kata Nabi demikian, maka bertasbihlah kepada Allah, memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Masuk kalah kali BT. BT itu bisa menubrak-ubrak kan. Waya keloro gitu keloro, betulnya BT karipan. Kecuali BT sakit. Nggih. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah, yang kedua, syirik yang menjadi tradisi yang kedua adalah tamimah. Jimat. Jadi bapak-bapak ini sempat punya tamimah. Kadang didekek beriki, kadang didekek beriki, kalau mulai kotak hilang ngoten iki. Nah, itu tamimah. Kadang ditulis raja-raja. Shot, lam, jim. Biasanya ngoten iki ya. Atau menulis ayat kursi dari kiri. Atau menulis Al-Fatihah dari kiri. Bismillahirrahmanirrahim kan tulis Arab dari kanan. Ini kok diwalik semuanya. Al-Fatihah dari kiri. Mim ya ha lam ra dari kiri. Nggih. Dari kanan cuma dibalik. Ngoten lho, Pak. Jadi nulis ini dari kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Jadi itu dari kiri dibalik. Ya, jamaah sekalian kaum muslimin hamba Allah tamimah. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mempergunakan tamimah, jimat, akik, oleh gaya aki asal, bahkan niku aki boleh, tetapi tidak ada unsur apapun boten napa-napa. Krana akik iki dodolan banyu. Nah, ini tenang. Banyak biasanya dicelup nang ngeten iki. Nah, mencari keberkahan. Ingat, keberkahan datangnya dari Allah. Mari diombe ustate royokan digawa mulih, ini berkah. Ya nek gak ustate lara muni. Royokan nek sesek kabeh ya napa mau jamaah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akik ngoten iki ya. Didusi nek wayahe Muharram. Ya, krana akik iki laris saja. Iki mono kek-kekane bayi kok. Jangan mboten sah, tidak boleh, itu syirik. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian? Jamaah sekalian, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kadang tamimah itu digantungkan di toko. Baik tulisan-tulisan Arab. Kadang-kadang ayat-ayat kursi itu ditempel di toko. Kenapa nih Bu? Kayak jimat sih kalau mau gombel. Ya, baca tuh. Kata Nabi baca. Zikir pagi dan petang itu baca ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Jangan ditempel-tempelkan. Itu nggih diselempit nonton kedu gitu nih kadang-kadang. Kangge napa? Das kecekake lu. Jimat. Walaupun ayat suci Al-Qur'an menjadi tamimah, menjadi jimat. Kadang ke mobil tempelkan. Ke mobil. Kadang ke rumah, kadang ke pakaian anak. Ya, kadang-kadang kemudian dibakar, dimasukkan ke tempat minuman dan kemudian diminum. Alasannya anak cek ngapal Quran. Wis pirang kepet sing dibakar. Nah, terus anaknya waktu terus. Barangkali mungkin sering makan abu daripada itu. Koncene ngapal Quran gak usah mondok nak. Bagaimana Pak? Iskiah tak obrolno Quran, dia obrolno Quran dipen ngombe. Cene ngapal apa tak hafal? Dia mboten hafal. Andai kata ujug-ujug hafal, khawatir ditempeli bangsa jin. Karena sebagian ustaz yang beruqyah, yang diruqyah justru lebih hafal. Ditakoni keluargane niki lulusan pundi kok ngapal Quran? Mboten nate niku. Nek kerasukan niku langsung maca Quran iki. Bapak kula niki hafal. Dikandani bangsa jin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian justru lebih hafal dia karena bangsa jin. Jamaah sekalian kaum muslimin hamba Allah, yang ketiga iwala, sihir, pelet suami istri dan bisa memisahkan suami dan istri. Hati-hati pelet ini. Makanya panjenengan WhatsApp profilnya jangan gunakan foto anak
Makanya foto panjenengan karena bisa mendatangkan ain. Ain itu pandangan mata jahat. Sihir itu bisa lewat rambut. Nabi saja lewat mustun. Sisirnya Nabi kena dia oleh Labid bin Al-Aqsam, orang Yahudi. Ini pun Nabi kena. Makanya ibu-ibu, gadis-gadis, kalau panjenengan itu memakai helm, maka helm ini pengen lihat kalau ada rambut buang. Khawatir, lewat rambut bisa, lewat foto cepat juga. Makanya ada orang yang tidak pernah bertemu, tetapi tiba-tiba saling mencintai. Ada orang yang membenci, gak senang, lewat tiba-tiba, dan itu perkara itu bisa terjadi karena pelet. Jelas ya, tiwalak namanya. Jamaah sekalian kaum muslimin, hati-hati tentang dibelah. Kenapa dibelah itu Pak? Cincin polos. Ibu-ibu, nek ditumbasakan bapake sampai nedhi cincin yang ada matanya. Karena sebagian para ulama menjelaskan ada yang melarang dibelah. Dibelah itu cincin polos, cincin kawin. Apalagi tukar cincin, tambah salah juga. Laki-laki kok memakai emas, sutra dan emas haram. Bagi laki-laki dilaknat oleh Allah. Dibelah. Dahulu orang-orang Nasrani itu pakai dibelah, ditaruh di ujungnya waktu menikahi wanita, demi Tuhan Bapak, demi Tuhan anak, demi Tuhan ibu, ditaruh di jari tengahnya, dibelah tersebut. Maka untuk menyelisih orang-orang Nasrani, tatkala panjenengan membelikan ibu cincin yang ada matanya, untuk moto ini, maksudnya mata ini lho, itu nek ana moto nih, maksudnya nek moto di sini tidak. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan. Yang keempat, jampi-jampi kecuali ruqyah. Ruqyah boleh. Meruqyah itu menyembuhkan. Panjenengan sakit enggak kunjung berhenti, pakai air putih yang paling ringan, bacakan 7 kali surah Al-Fatihah dan kemudian tiupkan dan minumkan kepada anak. Kenapa? Itu ruqyah yang paling ringan. Bahkan sebagian ulama menjelaskan yang paling manjur adalah ruqyah memakai surah Al-Fatihah, dibaca dengan tartil. Dan jamaah sekalian kaum muslimin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, pelet adalah merupakan perkara syirik, kecuali ruqyah dari ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan dari doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang diperbolehkan. Selama selain itu tidak boleh. Salah hujum, mbak kowe ana langgeng. Atono salam siji sak jagat, itu tidak diperbolehkan. Dan itu biasanya dipakai untuk kahing-kahing. Hei, dadekno wong loro iki padha senenge. Misalkan seperti itu. Maka ini jampi-jampi yang dilarang. Tidak boleh. Boten ansal. Nggih, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kemudian mintalah kesembuhan itu hanya dari Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi dalam ruqyah, Allahumma rabban nas, dengan membesuk saudara kita yang sakit sampai tanggeti, tidak hanya disalami, tidak hanya dihibur, tapi sampai tanggeti. Sing lara sebelahku iki Mas, mriki Pak, sapa dia tak guna lagi sadurunge masuk. Bismillah. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, isfahu antas salafi, la sifa'a illa sifa'u sifa'an la yughadiru saqaman, dibaca 7 kali. Dan banyak doa-doa dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadiru. Dibaca. Dan ditempatkan pada yang sakit. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah sekalian kaum muslimin, yang kelima yang merupakan perkara syirik yang menjadi tradisi di masyarakat adalah perdukunan, dukun, paranormal, wong pinter. Maka semuanya itu satu madhab. Jelas ya? Sak madhab, sak perguruan, koncone syaiton. Nek kelas bawah katanya nang dukun, rodok dasi titik nang wong pinter. Nah, kelasnya jabat-jabat nang paranormal. Semuanya itu satu madhab, saaliran, baik dukun, wong pinter, paranormal, para tidak normal sekalipun. Maka semuanya itu adalah menyekutukan Allah, dan hukumannya kalau ditegakkan syariat Islam, hukumannya pancung, dibunuh. Walaupun dia sudah bertaubat, walaupun dia sudah bertaubat karena telah banyak memudaratkan orang lain, membuat tumbal-tumbal, membunuh sifulan dengan foto, ini Pak, saya diganggu orang ini di jalan, tolong. Ya sudah, nanti sebentar lagi dia akan mati. Kemudian dijambi-jambi, dan kemudian menyuruh beberapa pengikutnya syaitan untuk memasukkan jarum ke dalam tubuhnya, memasukkan jarum silet ke dalam tubuhnya, sehingga tatkala operasi dokter melihat ada beberapa keanehan. Kok ada jarum di tengah-tengah usus? Selama ini di lab tidak apa-apa, kok ada jarum, ada silet? Untung boten pacul. Ya, jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dan andai saat itu syaitan dari bangsa jin melalui perdukunan bisa mengirim sesuatu ke sana kemari, maka kurir lazada itu tidak laku. Laku pun boten enten nalik paket, boten enten nalik produk, ketua boten mawon. Napa malah sih gak ada galangan-galangan ngoten niku. Enake kirimen jin, iki pasir, sare, langsung. Ya zamane Nabi Sulaiman itu. Jamaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, An Sofia, dari Sofia. Sinten Sofia niku Pak? Bibitnya Nabi. Gak ada juga jenenge sinten? Zubair bin Awam. Nek numpak kuda sing paling gede, sikile kengsrek, saking gede jebule kiai. Gak. Dan memiliki kekuatan 1000 pasukan. Kalau satu musuh 1000, Zubair kuat. Jadi adik-adik punya nopo pahlawan yang nyata, bukan Iron Man, Superman, Batman, bukan itu. Tapi sinten pahlawan? Zubair bin Awam, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, ngoten Pak, Bilal ibn Rabah, ngoten ya, Iron Man. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba Allah yang kami muliakan, An Sofia ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sofia, salah satu yang dimaksud Sofia ini salah satu dari istri Nabi, bukan bibitnya nggih. Salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal salatahu arba'ina yauman." Teko ten dukun takon, judulnya anak kula niku taun pinten, Mbak? Nek takon tok iki. Kula niki nyambut gawe ini napa sing cocok, Mbak? Tanya dia. 40 hari salatnya tidak diterima. Dalam riwayat yang lain, man ata kahinan fasaddaqahu ala ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke kahin dukun membenarkan ucapannya, nggih Pak, cocok. Ngoten nggih? Maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun ada kontra.
jodohnya anakku niki kapan? Kinten-kinten kula niki mati niki kapan, Mbah? Tambah keliru menan, bertawakal kepada Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kayaknya mantun akan tanya jawab kalau bisa diperlukan ya. Tafadhol, barangkali ada yang nidaul adzan, panggilan adzan, dan kemudian nanti satu hadis ini kita akan tutup. Monggo Bapak Ibu. Atau didengarkan dulu adzannya. Sampai mau adzan, tafadhol. Saya tambah sebentar, kemudian kalau ada pertanyaan silakan disampaikan Bapak Ibu sekalian. Di antaranya sembelian selain Allah adalah larung yang disedekahkan ke laut dengan kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi. Kemudian sembelian untuk pengantin, disembeli ayam hitam, ayam putih, darahnya dilemurkan ke kaki supaya barokah waktu pengantin. Ya, kemudian sembelian rumah baru, dagingnya dimakan, kepalanya ditanam di rumah tersebut. Kemudian memenuhi keinginan jin untuk menyembeli ini, menyembeli itu. Kemudian yang selanjutnya kesyirikan di kuburan, isti'anah, meminta pertolongan, ya. Kemudian meminta penghuni kubur itu menyelamatkan dirinya, masuk syirik. Mencari berkah dari benda-benda tertentu, keris, pohon, syirik. Kemudian sihir, itu syirik, jangan mempelajarinya, jangan dipelajari, jangan disebarkan, tidak boleh. Kemudian sedekah bumi, ruah desa, kirap, dan lain sebagainya, ada unsur yang mengandung syirik, panjenengan hindari. Sesajen, hindari semuanya.
waktu hujan melemparkan celana dalam, kemudian sapu menghadap ke langit untuk menolak hujan, semuanya itu perkara syirik. Memberi penghormatan yang membungkuk, maka kalau dilakukan rukuk sujud hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Saya bacakan satu firman Allah, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau dikatakan ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka tidak berakal sekalipun, mereka tidak mendapatkan petunjuk sekalipun, pasti mereka mengikutinya. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan, Bapak, adik, ibu sekalian, monggo tafadhol. Ayyuha, silakan. Di samping di barangkali agak maju aja, bisa melihat karena dia seorang wanita. agak maju aja supaya jangan masuk sini. Laki-laki saya di sini. Ada yang mendengarkan percakapan ibu ini dan kemudian yang laki-laki bisa menyampaikan ke saya, sampai panjang-panjangnya sampaikan, ya. Saya nggak melihat dia karena khawatir, karena, kalau tidak, yang saya lihat adalah istri saya saja. Ya. Barakallahu fikum. Tafadhol. Nah. Sudah. Kalau kita menemukan di zaman itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solusinya adalah diam. Ya, di zaman-zaman fitnah, solusinya adalah diam, tidak mengikutinya, menghindar. Ya, cari tempat-tempat berlindung, sebagaimana masjid, rumah, majelis taklim itu tempat-tempat berlindung. Bersama dengan suami adalah tempat berlindung. Dia bisa curhat, dia bisa berkata, dia bisa mengeluarkan masalah-masalah yang ada. Maka tatkala fitnah datang yang tersebut, maka hendaklah panjenengan diam. Kemudian kalau kita menemukan dibelah, bagaimana? Bisa ditukar dengan cincin yang ada matanya. Walaupun sebagian para ulama juga masih memperbolehkan asalkan tidak digunakan sebagaimana kegunaan orang-orang Nasrani. Tapi kalau bisa, maka hendaklah ditukar dengan itu, walaupun cincin nikah. Pemberian ayah yang paling pertama misalkan tidak dipakai tetapi ditaruh saja, boleh. Kalau dipakai, maka jangan ada unsur sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yaitu menganggap dengan cincin itu memberikan ketenangan, menunjukkan kasih sayang. Ingat, kasih sayang suami istri ditunjukkan dengan amal perbuatan, tidak ditunjukkan dengan cincin yang mereka berkeyakinan dengan cincin tersebut akan melanggengkan pernikahan keduanya. Salah. Jelas ya? Jadi keyakinan yang bisa melanggengkan dari cincin dibelah merupakan perkara syirik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada unsur apapun. Sebisa mungkin ibu panjenengan yang bertanya menyelisihi amalan orang-orang Nasrani, yaitu memakai cincin dari yang ada matanya. Ngoten nggih, Ibu? Nah, itu ya. Masih kurang? Nah. Jimat, tamimah, bakar, musnahkan, buang,
bakar, musnahkan, buang, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uqadiru. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah tatkala menghancurkan ajimat-ajimat, karena di dalamnya mungkin ada jin-jin yang bertengger, yang memiliki dendam kepada orang yang menghancurkannya. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Enten malih Bu yang pojok nopo pas mawon nggih pun pas. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.